Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini anak-anak lagi pada di rumah ya? Gimana? Udah siap belajar untuk hari ini? Iya, Bu. Siap, siap. Oke, baik, siap ya. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ibu absen sesuai dengan urutan yang ada di Google Meet. Yang pertama, Desi Musikarini. Hadir, Bu. Ika Melawati. Hadir, Ibu. Gadis Bukhari. Hadir, Bu. Alia. Oke, Alia sebenarnya sedang terkendala sinyal ya. Unsiatun. Hadir. Evi Sofia. Hadir, Bu. Faisal Amin. Hadir. Maria Alkitia. Oke, Maria Alkitia sebenarnya juga terkendala sinyal. Oke, udah hadir semua. Kalian kabarnya gimana? Baik atau sedang tidak sehat? Baik, Bu, tapi rada kurang enak badan. Oke, jaga kesehatan ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini, sebelum memulai, Ibu mau tanya dulu. Ada yang ingat nggak kita mau belajar apa hari ini? Lupa, Bu. Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kita hari ini akan belajar, pokoknya berhubungan sama materi minggu lalu. Nah, karena di minggu lalu kita tuh udah membahas tentang cara mengidentifikasi ikatan antar molekul dan membedakan jenis-jenis ikatan antar molekul. Jadi hari ini kita akan belajar dan membahas mengenai contoh senyawa berdasarkan ikatan antar molekul dan sifat fisiknya, serta membandingkan ikatan antar molekul. Jadi nanti gue akan menyajikan sebuah gambar dan kalian akan mengidentifikasi ikatan-ikatan yang ada di gambar tersebut. Nah, untuk berhubungan dengan materi minggu lalu, kita kan sudah membahas tentang gaya ini ya, ada gaya London, ada dipol-dipol, ada ikatan hidrogen. Kalau untuk gaya London itu kan gaya tarik antar molekul non-polar. Kalau dipol-dipol itu polar, yang memiliki dipol permanen, sedangkan untuk yang ikatan antar molekul itu gaya antar molekul polar yang mengandung gugus OH, NH, dan FH. Nah, selanjutnya, teknik penilaian yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini adalah dinilai berdasarkan hasil diskusi yang akan kalian lakukan nanti. Oke, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Dan di sini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Desi Musikarini, ada Ika Melawati, ada Gadis Bukhari, dan Faisal Amin. Nah, untuk yang kedua, sepertinya Alia ke log out ya? Ya, nggak apa-apa. Kelompok keduanya ada Unsia, ada Evi Sofia, ada Maria, dan Alia. Jadi, kalian akan berdiskusi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan Ibu sajikan nantinya. Oke, baik. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, Ibu. Semuanya pada masih semangat kan? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Baik. Kita langsung saja share screen. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Oke, baik. Ini ada gambar-gambar peristiwa yang biasanya terjadi di sekitar kita. Silahkan kalian mengamati dan menelaah peristiwa yang terjadi dalam gambar tersebut. Nah, nanti kalian akan silahkan mengumpulkan data dan mencari data yang berkaitan dengan interaksi antar ion atau molekul dengan sifat fisika gaya antar atom dari berbagai sumber. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari YouTube, atau referensi lainnya. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompok yang sudah Ibu berikan tadi. Oke. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, kalian masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan nanti silakan kelompok lain untuk menanggapi. Baik, untuk gambarnya sudah terlihat, silakan kalian bisa berdiskusi lewat WA. Baik, Ibu. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Apakah ada dari masing-masing kelompok yang ingin mengajukan diri untuk menjawab? Saya, Bu, dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1. Gimana? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
izinkan saya untuk menjawab dari foto yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi di gambar yang sudah diberikan itu ada 3 peristiwa ya Bu. Jadi pertama ada peristiwa di daun talas, di mana situ kan menunjukkan airnya itu di permukaan daun talasnya itu berbentuk bulat. Nah, itu kayak berbentuk bulat butiran-butiran gitu. Nah, itu dikarenakan ada gaya tarik menarik antar partikel air dari foto yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi di gambar yang sudah diberikan itu ada 3 peristiwa ya Bu. Jadi pertama ada peristiwa di daun talas, di mana situ kan menunjukkan airnya itu di permukaan daun talasnya itu berbentuk bulat. Nah, itu kayak berbentuk bulat butiran-butiran gitu. Nah, itu dikarenakan ada gaya tarik menarik antar partikel air sehingga yang berada di atas daun talas itu akan berbentuk butiran-butiran. Nah, ini dinyatakan bahwa hal itu termasuk kohesi gitu atau gaya tarik menarik partikel sejenis. Yang air itu lebih besar daripada kohesi air itu lebih besar daripada adhesi daun talasnya gitu Bu. Nah, selanjutnya untuk yang kasus yang kedua itu yang air mendidih. Nah, karena titik didih air itu 100 derajat Celcius, walaupun sebenarnya tidak selalu 100 derajat Celcius, tapi pada suhu derajat Celcius itu ikatan hidrogen yang ada pada air itu sudah mulai putus, sehingga hal itu mengakibatkan mulai udah mendidih. Nah, sedangkan titik beku yang berada pada suhu 0 derajat Celcius itu terjadi perubahan dari cair ke padat atau membeku. Nah, terus yang fenomena ketiga itu menunjukkan bahwa ada es yang mengapung. Nah, es yang mengapung di permukaan air itu dikarenakan molekul air dalam es itu mengambil sekitar 9% lebih banyak ruang daripada air cair. Nah, artinya es itu memiliki kepadatan 9% daripada air. Nah, ikatan molekul hidrogen yang terikat dengan teratur dalam es batu ini itu memiliki massa jenisnya lebih rendah dibandingkan molekul yang tidak beraturan di dalam cairan air, sehingga karena ada perbedaan massa jenis tadi yang ngebikin es itu bisa mengapung di atas air. Begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok 1 atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Bagaimana teman-teman kelompok lain? Apakah jawabannya sama atau bagaimana atau ada perbedaan? Bagaimana untuk kelompok 2? Lebih sama seperti Jadi benar ya teman-teman, di gambar tersebut ada 3 fenomena. Yang pertama itu ada air yang berbentuk buliran di atas daun talas. Yang kedua ada air mendidih, dan yang ketiga ada es batu yang mengapung. Jadi untuk yang pertama, air yang ada di atas daun talas itu karena adanya gaya tarik menarik antar partikel yang berada di atas daun talas. Jadi makanya itu karena ada gaya tarik menarik tadi, air yang ada di atas daun talas itu berbentuk butiran. Hal ini menyatakan bahwa adanya ikatan kohesi. Ikatan kohesi itu gaya tarik menarik partikel sejenis yang lebih besar daripada gaya tarik menarik antar partikel berbeda jenis. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, air yang mendidih. Nah, air mendidih ini kan biasanya pada suhu tinggi ya, sekitar 100 derajat Celcius. Nah, jadi kenapa air mendidih di suhu 100 derajat Celcius? Karena titik didih air ya di suhu tersebut. Makanya walaupun suhu airnya tidak 100 derajat Celcius pun dia juga sudah membentuk ikatan hidrogen.
gitu. Karena pada suhu tinggi biasanya sudah mulai putus ikatannya, sehingga akan berubah menjadi gelembung-gelembung, dan gelembung-gelembung tersebut menandakan bahwa air sudah mendidih. Sedangkan titik bekunya pada es itu dia di suhu yang rendah, yaitu di suhu 0 derajat Celcius, sehingga terjadi perubahan dari cair ke padat. Untuk ikatan yang terjadi itu adalah ikatan hidrogen. Nah, yang ketiga itu es mengapung. Kenapa sih es mengapung di permukaan air? Karena molekul air di dalam es itu dia mengambil sekitar 9%. Sama seperti yang dikatakan dengan Mbak Gadis Bukhari tadi, bahwa ada lebih banyak ruang daripada air gitu. Jadi es ini memiliki kepadatan 9% daripada air. Jadi ikatan molekul yang terikat dengan teratur di dalam es ini memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan molekul yang tidak beraturan dalam air. Oke, sudah. Untuk hasil diskusinya silakan dikumpulkan di grup kelas, di grup matkul. Nanti Ibu akan mengambil nilai dari situ. Oke, baik. Setelah itu, nah, kita sudah melakukan diskusi dan melakukan presentasi. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Saya berpesan kepada teman-teman untuk mempelajari materi yang akan dipelajari minggu depan. Jadi nanti kalian bisa punya bekal untuk lebih memahami materi yang akan kita lakukan minggu depan. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah dengan semangat berdiskusi pada pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih.